Nah, ya kita belajar transfer orbit kali ini dan perlu siap-siap. Tarik napas panjang, karena transfer orbit ini lumayan panjang juga pembahasannya. Oke, kita mulai dengan ide buat, mengubah orbit suatu objek langit. Misalnya nih, ini orbit Mars nih. Terus itu orbit bumi. Ya anggap aja mereka dua-duanya lingkaran satu pusat, matahari ada di pusatnya. Misal kita pengen bukan mindahin, kita pengen ngirim wahana dari bumi ke Mars. Kan kalau ngirim wahana berarti dari bumi ke Mars gitu. Cuma nggak bisa sesederhana ini kalau gerak benda langit di sana kan ada gaya gravitasi matahari yang dominan banget. Dan nggak bisa lepas dari itu, nggak bisa lepas dari gaya gravitasi matahari. Si wahana yang kita kirim. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode transfer orbit. Ini nggak tahu pengucapan yang benernya gimana. Ya kita ucapkan Hoffman aja lah ya. Maaf kalau salah. Intinya gini, kita berusaha memanfaatkan hukum fisika yang ada supaya energi yang dipakai pas transfer orbit itu minimal. Energi minimal berarti sebisa mungkin kita nggak perlu ngegas banyak-banyak, nggak perlu ngerem banyak-banyak. Manfaatin hukum gerak yang ada gitu. Dan kita udah belajar hukum gravitasi Newton sama hukum Kepler kan. Nah, kita bakal mengadopsi si transfer orbit Hoffman ini mengadopsi hukum-hukum yang kalian udah pelajari itu. Jadi lintasan paling ekonomis, paling irit itu dia setengah elips. Roketnya, wahananya meluncur dari suatu titik di sini, mengorbit dengan orbit elips ke orbit Mars di sana. Dan sebisa mungkin pas si wahananya nyampe sini, Marsnya ada di sana juga. Elipsnya nggak bagus ya, nggak apa-apa lah, susah bikinnya. Gitu ya. Nah, ini elips, setengah elips, sorry. Jadi kalau pas roketnya nyampe sini, wahananya nyampe ke sini, dan Marsnya nggak di sana, nanti wahananya balik lagi ke sana. Jadi full elips. Dari gambar ini kita bisa ngelihat bahwa elips yang kita bikin perihelionnya, perihelion apa simbolnya? DP aja lah ya. DP-nya ini harus sama dengan radius orbit bumi. Di kasus kita yang sekarang ya, tapi konsep yang sama bisa diterapkan secara umum untuk transfer orbit dari manapun ke objek manapun. Terus ini jarak afelionnya dA harus sama dengan radius orbit Mars. Kita punya itu berarti kita simpan dulu ya. dP itu harus sama dengan itu, dA-nya sama dengan itu. Untuk kasus yang kita sekarang. Berarti kita bisa ngitung setengah sumbu panjang orbitnya berapa. Setengah sumbu panjang orbit si satelitnya atau wahananya itu bakal sama dengan, jangan lupa yang ini, dP plus dA dibagi 2. Itu sama dengan A kan. Itu A-nya, setengah sumbu panjangnya. Nah, kita tahu ada hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler kan bilang bahwa A pangkat 3 sama dengan periode kuadrat dengan A dalam SA dan P dalam tahun. Jadi kita bisa ngitung waktu yang dibutuhkan si wahananya buat berangkat dari bumi sampai ke Mars. Pakai hukum orbit ini. Jadi kita nggak perlu ngegas, nggak perlu ngerem di sini. Dari proses dia punya kecepatan yang pas di sini supaya sampai ke Mars. Kita nggak perlu ngerem, nggak perlu ngegas lagi. Salah. Nah ya. Berarti kita bisa ngitung periode orbit si wahananya itu sama dengan A pangkat 3/2 kan. Tapi selang waktu yang dibutuhkan si wahana untuk berangkat dari sini sampai ke Mars itu cuma setengah periodenya doang. Karena dia kan cuma setengah orbit. Cuma setengah, nggak full. Jadi delta T yang kita butuhkan itu adalah setengah kali periode si wahananya. Oke. Kita punya itu.
kita punya itu yang ini gampang nggak sih? Yang agak butuh energi buat mikir adalah tentang kecepatan dia. Karena kan, mmm, si wahana antariksa ini selama dia dari bumi berangkat menuju Mars, sampai di Mars, dia harus mengubah kecepatannya di beberapa titik, biar pas nyampe di sana. Pertama misal nih, ketika berangkat dari bumi, wahananya masih ngorbit bareng sama bumi, misalnya. Jadi misal kita punya V1 wahananya itu sama dengan V bumi. Wahananya masih ngorbit matahari bareng sama bumi, masih ngikut bumi. Ini bumi, wahananya ngikut bumi gitu ya. Misalnya kecepatannya sama dengan yang bumi. Nah, untuk bisa punya orbit yang elips ini, orbitnya elips, orbitnya harus diubah kan ya, orbit si wahananya harus diubah dari lingkaran yang ngikut sama bumi, diubah jadi elips. Padahal kita tahu kecepatannya beda kan. V bumi kan nilainya akar GM matahari dibagi A bumi toh. V bumi nilainya segitu. Sementara kecepatan orbit elips itu, dan dia di titik perihelion ya di sini. Berarti ini Vp di sini. V elips yang perihelion itu kita punya akar GM matahari 2/Rp, sorry, dP dikurangi 1/A wahananya. Kita harus mengubah dari kecepatan yang nilainya segitu jadi segitu. Berarti ada delta V. Ada delta V, perubahan kecepatan yang harus kita bikin. Supaya wahananya punya orbit elips dan dia bakal meluncur ke Mars. Delta V itu sama dengan V EP, kecepatan akhir kurangi kecepatan yang awalnya. Delta V-nya segitu. Ininya kan kita punya, ini ada, semua adalah bisa dihitung. Ininya sama dengan A bumi. Nah, oke, ketika kita menambahkan delta V ini, maka wahananya bakal meluncurlah dia ke sana. Ke arah Mars, ke arah orbit Mars. Jadi nggak akan ngikut bumi lagi. Nah, delta V ini kalau dia positif, kalau delta V lebih dari 0 positif, berarti wahananya butuh tambahan kecepatan. Sementara kalau delta V-nya negatif, kurang dari 0, ini positif, tadi bilangnya positif apa negatif? Lupa. Ya, ini kalau dia positif, yang sekarang kalau dia negatif. Kalau dia negatif, wahananya harus direm. Wahananya perlu dikurangi kecepatannya. Sesuai dengan delta V dia. Jelek banget, bentar. Nah, yang kedua, pengubahan kecepatan kedua itu terjadi ketika dia udah sampai ke Mars di sini. Jadi pas dia nyampe ke Mars, kita perlu ngubah kecepatannya karena kalau nggak diubah, nanti ke sini, balik lagi. Balik. Si wahananya kudu ngikut Mars kan. Jadi kecepatan dia kita samakan dengan kecepatan Mars supaya dia orbitnya kemudian jadi ngikut Mars di sini. Oke. Jadi kita perlu delta V kedua. Mengubah orbitnya. Dari yang asalnya punya kecepatan elips di aphelion. Ini kan kecepatan elips di perihelion yang tadi kita punya, ketika dia udah nyampe aphelion, kecepatannya beda lagi. Meskipun kita nggak mengerem ataupun ngegas, kecepatannya pasti berubah karena jarak dia dengan matahari berubah juga. 2/dA
min 1/A wahananya. Itu dA-nya ini sama dengan A Mars. Pengen kita ubah kecepatannya menjadi V Mars, V2 misal sama dengan V Mars. Sama dengan akar GM matahari dibagi A Marsnya. Ya, di sini kita mengasumsikan orbit Mars dan orbit buminya lingkaran ya. Jadi kalau orbit mereka elips, hidup kita lebih ribet lagi. Jadi lingkaran aja dulu. Lingkaran, kita ubah, jadi kita punya delta V yang kedua. Kita sebut yang tadi delta V1, yang sekarang delta V2 sama dengan V2 kurangi V elips aphelion. Konvensinya sama, kalau delta V-nya positif, butuh tambahan kecepatan, kalau negatif, dia harus direm. Dan ya kita punya ini kan, kita punya ini ada semua bisa dihitung nilainya berapa. Ini untuk kasus pindah dari bumi ke Mars. Nah, konsepnya sama untuk pindah dari bumi ke Venus, dari Venus ke Mars. Konsepnya sama aja, paling cuma beda nilai-nilai nilai-nilai dari besaran yang di sininya. Oke. Itu transfer orbit. Ya kalau ada yang masih gak paham, komen aja. Nanti suatu saat mungkin dibalas. Berdoa saja. Oke, paham lah ya? Paham, mantap. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.